wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat beliau jualah pada hari ini kita dapat berkumpul. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus Masjid At-Taqwa. Kepada Bapak Riyadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan rahimnya pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini pula kita masih bisa diberinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga yang pasti nikmat kesempatan, sehingga tadi sama-sama kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Salam dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, sahabat, dan umat yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu hingga akhir zaman kelak. Ibu bapak yang kami hormati, ulun mewakili pengurus Masjid Taqwa, mewakili juga lembaga mengambil zakat infak sedekah atau Lajismu Kabupaten Banjar, mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah bisa berhadir di sini dalam rangka kegiatan pembagian paket Ramadan yang diadakan oleh kerjasama pengurus Masjid Taqwa, Lajismu, dan pimpinan cabang Muhammadiyah Matapura. Kegiatan ini sudah kita laksanakan beberapa tahun ya. Mungkin kalau udah lama lah, mungkin 5 tahun lebih sudah kita laksanakan rutin, alhamdulillah. Tentu ini juga tidak lepas dari kontribusi dari para donatur, para dermawan yang mengimpakkan rezekinya ke Lajismu Kabupaten Banjar dan ke Masjid At-Taqwa. Tentu kenapa kami mengundang ibu bapak sekalian untuk kesini, sehingga intinya sama-sama kita bisa bersilaturahim dan juga sekalian kita melaksanakan sholat asar berjamaah, dan nanti kultum sikat dari Ustaz Muhammad Fikri ya. Jadi hari ini alhamdulillah terkumpul 200, dan kami bagikan 250 paket ya. Dari target awal yang sebesar 400 paket, ya alhamdulillah kami bisa mengumpulkan sejumlah paket sembako 250 paket. Jadi ya kalau dinominalkan uangnya itu sekitar 35 juta rupiah. Itu hasil dari sumbangan para dermawan dan impak dari beberapa donatur dari Lajismu Kabupaten Banjar. Sekali lagi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan yang berimpak ke semua ke Lajismu dan Masjid Taqwa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riyadi atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fikri. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kerabat dan juga pengikut beliau dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita sedikit mengisi waktu sebelum nantinya ada pelaksanaan pembagian paket Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana penentuan awal bulan Hijriyah. Ini kan kita sudah hari ke-25 Ramadan. Setumat lagi kita hari raya. Maka ini ada kemungkinan berbeda Bapak Ibu sekalian. Ada kemungkinan berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Kenapa bisa berbeda? Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa yang difahami Muhammadiyah dan apa yang difahami oleh pemerintah ini ada sedikit perbedaan. Nah, ini awal mulanya. Jadi pemahaman terhadap dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah ini ada sedikit perbedaan. Kenapa? Ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, melihat bulan maksudnya, dan berbukalah kalian atau berhari rayalah kalian karena melihat bulan pula. Jadi metode atau cara yang dipakai Nabi dalam menentukan awal bulan ini sudah masuk bulan Hanyar atau belum, itu dengan melihat langsung. Ini yang harus kita pahami. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu juga dan harus kita sadari bahwa zaman Nabi itu sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Zaman Nabi SAW, khususnya karena Nabi itu hidup di negeri Arab sana, yang mana konon kabarnya di negeri Arab sana tingkat polusi itu sangat rendah. Artinya kita akan dengan mudah melihat benda-benda langit, bintang, bahkan kemudian bulan yang masih muda sekali. Kemudian berbeda dengan zaman sekarang dan di tempat kita. Di Indonesia, ini adalah negara yang iklimnya itu tropis, rencak berawan. Maka langit itu rencak tertutup awan, gelap, mendung dan lain sebagainya. Dan juga polusi di tempat kita ini sangat tinggi. Zaman Nabi itu di tahun sekitaran 600-an Masehi itu sudah sekitar 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu belum kita dapati pabrik-pabrik yang menghasilkan asap ke langit sana. Kemudian asap-asap kendaraan dan lain sebagainya. Maka kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah semakin banyak kendaraan, sudah semakin banyak pabrik, maka udara itu semakin tercemar, akan semakin sulit kita melihat langsung benda-benda langit termasuk bulan. Maka kemudian karena kita ini sudah berada di zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi SAW, maka kemudian dipakailah metode atau cara yang kedua, yaitu cara hisab atau menghitung. Alasannya juga kenapa jadi Muhammadiyah memakai metode hisab atau menghitung, itu adalah salah satunya karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis bahwa kata Nabi, sesungguhnya kami ini adalah kaum yang ummi. Ummi itu tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis, tapi cerdas-cerdas. Tapi kekurangannya hanya satu, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini yang langsung kata Nabi SAW, bukan ujar ulun.
Maka kemudian bisa pian lihat dalam berbagai hadis. Nah, oleh karena Nabi SAW dan para pandai menghitung, maka kemudian beliau memakai cara melihat langsung bulan tersebut. Maka kalau sekarang ilmu pengetahuan semakin berkembang, hitung-hitungan semakin banyak, orang semakin cerdas untuk memperkirakan dan menghitung dan lain sebagainya, maka kemudian dipakailah metode hisab atau hitung-hitungan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini penting untuk kita ketahui bahwa kita ini perlu kepastian hari raya itu. Kalau pakai ru'yat atau melihat tadi, kita belum bisa memastikan apakah hari ini atau besok hari raya ataukah besoknya lagi. Nah, jadi perlu kepastian inilah yang menurut bisa kita ketahui hari raya itu atau awal puasa itu selama bertahun-tahun kemudian, tahun 2023. Karena hari raya tahun 2025, 2026 sudah bisa karena sesungguhnya matahari dan bulan itu berbeda sesuai dengan jalurnya masing-masing. Sudah ada isi jalur, matahari jalurnya ini, bulan jalurnya ini, kadang mungkin meleset. Maka dengan semangat itulah, maka kemudian digunakan metode atau cara hisab atau menghitung. Maka kemudian Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya MABIMS. MABIMS itu singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi 4 negara ini memiliki kriteria atau cara yang sama dalam menentukan awal bulan. Jadi tadi Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Ini sama-sama menentukan bahwa satu bulan itu dianggap masuk ke dalam bulan yang baru itu kalau seandainya tinggi bulan itu sudah 3 derajat. Awalnya 2 derajat aja Bapak Ibu. Awalnya 2 derajat tapi kemudian ditinggikan jadi 3 derajat. Karena ujar bubuhannya 2 derajat itu masih belum bisa dilihat. Maka kemudian kalau 3 derajat baru bisa dilihat. Nah, sedangkan kalau pakai metode hisab atau hitung-hitungan, asalkan bulan itu sudah berada di atas ufuk, di atas ufuk ketika matahari sudah terbenam, hari ini misalkan bulan itu berada di atas ufuk, maka kemudian itu dihitung sudah sebagai masuk bulan yang baru. Maka ini akan sangat ini kabar masih. Ini semakin berbeda lagi karena jadi mungkin saja hari raya ini berbeda, kemungkinan nanti hari raya Idul Adha berbeda lagi. Itu karena perbedaan pemahaman terhadap dalil Al-Quran tadi. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada perbedaan-perbedaan itu sebetulnya kita harus secara bijak menyikapi. Jangan sampai kita terbawa ke dalam perpecahan. Jadi jangan sampai kita menyinggung salah satu pihak atau menyinggung pihak lainnya hanya karena perbedaan ini. Maka harus kita yakini bahwa metode yang dipakai ini adalah kita yakini jujur, kita laksanakan tanpa harus menghina pihak-pihak yang lain yang harus berbeda dengan kita. Maka Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah memutuskan hari raya itu hari kemungkinan besar dilaksanakan hari Sabtu. Nah, ini kira-kira kebanyakan hendak memilih lebih cepat hari rayanya, baik hari Jumat atau ya palaran sehari misalnya, kira-kira wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu memang menjadi hal yang lumrah di masyarakat kita, memang tidak bisa kita hindari. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore hari ini, tentu kita semua berharap senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita tentu berharap program-program semacam ini terus kita dukung, terus kita doakan semoga tetap berlanjut di masa-masa yang akan datang,
dan tentu kita juga mendoakan baik itu panitia, pengurus masjid, terlebih-lebih bagi donatur yang menyisihkan sebagian hartanya senantiasa diberikan. Yang terakhir, ulun dipesani oleh panitia tadi bahwa itu kemungkinan kan ada di dalam paket itu ada mimu. Ada mimu. Mimu ini mungkin asing bagi kita karena kita terbiasa makan sarimi, indomie, sakura, mie burung dan lain-lain. Ini mimu ini adalah mie yang mungkin produksinya baru. Pian mungkin kada pernah melihat juga sponsor atau iklannya di TV masih. Nah, jadi mungkin masih bingung bahwa mimu ini adalah salah satu mie yang berbahan dasar tepung singkong, bahasa kita gumbili. Gumbili dijadikan tepung atau singkong dijadikan tepung, maka kemudian dijadikan mie. Ini dikatakan sebagai mie yang sehat, mie sehat. Ada yang mengatakan kalaupun seandainya kita hari-hari makan mie ini, harganya agak beda sedikit. Lawan juga kira-kira kada ada juga yang sanggup makan mie hari-hari seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dipasani juga ulun. Cara memasaknya ya Mega tadi. Cara memasaknya itu dengan direbus, jangan dirandam ya. Kan biasa kita ini berandam. Mie buka bungkusannya dibuat di banyu panas, selesai itu dirandam ngarannya atau dikuhuk juga. Tapi kalau ini harus direbus atau dijarang. Jadi harus dijarang di api sampai menggurak bujur kira-kira 5 menitan, nah hanyar dimakan. Nah, insya Allah ini non MSG, mie-nya sehat tanpa pengawet dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa membawa dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, kita semakin dieratkan pada silaturahim kita antar sesama warga. Jadi pian kalau misalkan ada apa-apa ya rancak-rancak aja datang ke masjid sambil silaturahim, sambil istilahnya kita menjalin tali persaudaraan. Karena dengan silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, Allah jadi manfaat silaturahim itu banyak. Jadi bukan cuma kita banyak kenalan dengan orang, tapi juga panjang umurnya, berkah rizkinya, insya Allah luas rizkinya. Sekian mungkin yang bisa ulun sampaikan kultum singkat pada sore hari ini. Ulun mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fikri atas tausiahnya. Acara selanjutnya yaitu pembagian secara simbolis kado Ramadan Masjid At-Taqwa Pakauman Martapura kepada yang mendapat nomor urut 1. Dimintakan kepada pengurus Masjid At-Taqwa dan pengurus Legislatif Kabupaten Banjar untuk menyerahkan paket kepada nomor antrian 1, 2, dan 3. Kepada nomor urut 3, apakah ada? Moving.
Terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Taqwa dan pengurus Haji Simbolis. Dengan berakhirnya simbolis tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya Rohmi Azmiati selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membagi, tolong yang memegang undangan untuk ditukarkan dulu dengan nomor urut. Ya. Ya. Kita panggil sesuai nomor urut ya. Jadi yang nomornya jauh ada Bapak di agak belakang dulu. Musik ah. Atas. Lah. Ini sedang aja lah, kayak hedok. Hah? Tas. Aduh. Iya dah sih. Yang tinggal kan enggak. Yang memegang undangannya kita mintakan untuk mendekat ke sini dulu. Iya, Nek. Undangan. Mereng, Nek. Undangannya kita tukarkan dengan nomor urut. Jadi supaya tertib. Iya dah. Ya. Kami membantu nomor urutnya yang paling dekat ya, yang pertama. Jadi yang nomor urutnya jauh ada Pak. Dulu. Misalnya yang megang nomor urut itu sudah kasih dapat. Apa ini? Nomor 4 kasih orang saya. Nah, lihat. Sedang hilang. Ya sedang. Belum tinggal lah. Mana ya? Muka. Kang. Bukan ya, Kang. Buka sini udah dilungi pagi. Sedang. Jagalah. Nomor 4 nih, nomor 4. Abang. Ya, KTP-nya ada dulu. Siapa ini mau siapa yang mau? Siapa yang mau dari kupon siapa yang kamu? Kamu boleh? Kupon orang dulu. Sini.
Sini ngajar. Jadi menjelung ini kan. Menjelung paketnya. Ada kamera. Menjelung ngajar kan. Nomor urut 3, 4 kayak. 3 dan 4. 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Berdiri jam berdiri. Nomor 3, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, nomor 5. Toples mana? Nomor 6. 6. Puasa kan puasa. Mana dia? Mana dia? Nomor 7. Nomor 8. Kotakan lah saya. Ada. Ya. 9. 10. Jangan. Ngomong sini nomor. Ini. 10. Nomor 11. 11, 12. 13. 14. 15. 14, 15. Ya, 14. 16. Nomor 16. Pak Jek, dari mana kau ngajar apa gua? 18. Oke. 18. 19 ya, 2. Nomor 10 dulu. Kenapa kan 20 ada 10? Ya 20 sudah. Sembilan. Satu lagi. Kami mengganti jadi gitu. Nomor 21. 21, 22, 23. Berapa? 24, 25. 26, 27. Ini jangan diambil lah. 28. Jangan diambil. Kesini dulu. 29, 30. 29. 29. 5 aja. Jangan mau dibagi dulu. 31. 32, 33. Pasang pula. Tiga 34, 35. 34 gimana 34? 36.
37, 38, ya 2. 39, 40. 39, 40. Nina. Ya. Pasas buat lah, kita mah pasas. 41, 42. 42, 43. 42, 43, 44, 45. 45, 46. Kadang 47, 48, 49, 50, 50, 51. Ya, 51, 52. Ini bungkus aja kan sama lah, isinya sama aja. Harganya lain Pak. Agak plastik. 53, 54. Orang Jawa. 55, 56, 57. 56, 57. 58, 58. Ya, harus banyak. 59, 60, 61. Yang belum menukarkan undangan ke nomor urut bisa langsung ke depan. Sebelah sana nih. Ya. Satu undangan, satu nomor lah. 60 sudah. 61, 61, 62, 61, 62. Dua panitia pegawai di belakang. 61, 62, 63 kan? Oh ya. Ya. Ada 4. Jangan digokan dulu dan. Bisa ini dulu. 65. Oh, langsung ini. 65. Iya, iya. Duduk aja, duduk. Berapa tadi? 65. 65, 66. 66, 67. Kita cepat aja lah. Jadi ada ini. Supaya tertib. 68. 68, 69. 69, 70. 68 belum lagi lah. 68, 71, 72, 73. Ini keluar ya. 10 10. Berapa 10? Berapa? 10. 10. Bagi dua lagi. Langsung centrek 74 ini. 10 menit. 74 sudah. Ya, 75, 76. 77, 78. 78.
79, 80. Jawab. Oh. 78. Ya. 81, 82. 81, 82. Langsung masuk ke Dina lah. Kalau yang masuk. Langsung dipisahkan namanya. Dina. 81, 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Oh, setia kalian. 88, 89. 90, 91. 90 mana? Oh iya. Nah, dapat dua jahit kalinya. 91, 92. Kenapa ini? Ini boleh? 91, 92. Jangan yang izinnya. 91, 92. 93, 94. 93, 94. 95. Ya, 3 nomor masuk. 96, 97. 97. 98. 99. Iya, 100. 101. 102. 103. 104. Ini. Lain. 140. 104, 105. Iya, dua langsung. 106. Gak jauh loh ini. 104, 105. Oh ya. 107. 107. Sudah. 108. Ya. Jangan 10. 110. Boleh. Yang belum dapat apa? Yang belum dapat kupon undangannya diurutkan dulu. Dina. Satu 111. 111. 112. 113. 114. 14, 15, 114, 115. 116. 116, 117. 118. 119 sudah.
Oh, kata kalian lupa ini yang bunga kalian. Ya. 120 121 121 oh lalu besok 121 mana 122 123 124 ya 124 125 126 ya oke 127 128 129 130 131 ya 132 yang tanda pegang kenangan yang kartu nomor untuk belakangnya ya 132 133 134 135 134 135 kami memanggil sesuai nama urut lah supaya tertib kita 134 135 terus 136 137 138 139 140 ya keluarkan lagi 10 tengah yang belum menukarkan undangannya ke nomor urut tolong ke depan supaya cepat kita bagikan ya undangan ya. 141 142 141 142 ya. 143 144 baiklah 145 146 147 baca dulu balik ulang kali kan 147 148 149 sama namanya 150 ya 150 151 wah borong nih 152 154 153 154 155 156 dah soal jauh nih 156 atau 157 158 makasih lah bela 159 160 161 162 Siap. Berapa? 162 162 162 163
163, 164, 164, 165, 166, 168, 169, sudah. 170. Ini berapa? 170. 172, 173 ada. 174, 175, 175, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179, 181, 181, 183, 184, 186, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, Kalau habis ini keluar lagi sebelum 199, 200, 200, 201, 203, 204, 205, 206,
Bawa minum mah. Dua putih. Oh ya. Pasang 10 lagi. Dua 208. 209. 209. Karena kami sudah bahas, berkirim undangan, ada undangannya kami sudah. Jadi yang mengambil ini sudah diundang. 209 Pak. 209. 209. 210. 211. 213. 214. Kenapa sampai 223? 224. 225. 226. 227. 228. 228. 234.
Dua tiga enam 236. 237. Siapa lagi tadi? Yang belum 150. Udah, tadi Anu, bagi dulu. 231 Udah.